Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang suka tentang cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya guys? Video hari ini saya bakalan mengupdate ke kalian beberapa chart yang menurut saya menunjukkan clue yang sangat menarik dan ini bisa berdampak masif terhadap Bitcoin. Kemudian juga saya mau ingatkan gitu ya bahwa besok saya kembali akan keluar kota, lagi ada event di Bali, so kemungkinan besok dan lusa antara saya bakalan upload atau tidak videonya ya guys. Jadi kalau misalnya sempat saya akan upload video, tapi kalau tidak kalian sudah tahu alasannya karena saya sedang berada di Bali, baru akan kembali ke Pontianak nanti di hari Senin, oke? Jadi dimaklumin saja kalau misalnya 1-2 hari ke depan saya tidak melakukan upload, tapi kalaupun bisa atau sempat saya akan upload. Oke, so per hari ini, secara global, market cap crypto berada di angka 1,12 triliun dolar atau turun sekitar 1,6%. So, secara overall sebenarnya market cenderung masih berada dalam keadaan yang volumenya kecil. Di top 10 coin juga mencerminkan hal yang sama, di mana penurunannya rata-rata hanya sekitaran 1, sekian persen hingga kurang lebih 3%. Jadi rata-rata merah, terkecuali XRP dan menjadikan dia sebagai top performer hari ini dengan kenaikan 4,08% ke 0,46 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Untuk video hari ini, saya tidak bakalan memberikan berita dan data karena saya pengen langsung mengupdate beberapa chart yang penting yang menurut saya juga perlu kalian ketahui. Jadi langsung aja kita masuk ke chart. Nah, yang pertama saya pengen ingatkan dulu guys, bahwa nanti malam akan ada speech dari kakek Powell atau si kakek Powell bakalan lakukan pidato gitu guys. Dan itu yang kemungkinan juga menjadi salah satu alasan kenapa market, terutama cryptocurrency, itu cenderung sideways dalam beberapa hari terakhir. Pertama, kemungkinan mereka menunggu speech dari kakek Powell malam hari ini. Kedua, juga karena nervous. Soal apa? Soal debt ceiling di Amerika Serikat yang sampai sekarang juga belum di-approve kenaikannya. Sampai kedua hal ini sudah clear masalahnya, saya rasa market masih akan cenderung bergerak agak sulit untuk ditebak, nervous gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah melihat debt ceiling sudah clear, misalnya dinaikkan, kemudian kakek Powell juga udah lakukan speech, dan juga mungkin tidak memberikan hal yang surprising gitu ya, tidak menyebutkan hal-hal yang mengejutkan, ya harusnya kita bakalan melihat market kemudian memutuskan lagi habis ini pengen ke arah yang mana. Tetapi dari segi price action sendiri, kita bakalan mulai dari chart DXY dulu guys, atau dollar index. Sesuai dengan yang saya sudah pernah bahas beberapa hari sebelumnya, atau mungkin 1-2 minggu yang lalu, saya sampaikan ke teman-teman semua bahwa kalau misalnya dollar index sampai mampu untuk break di atas area trendline di sini, maka itu adalah pertanda bahwa mereka kemungkinan akan kembali mencoba untuk nge-retest ke sekitaran area 104 sampai 105 sebagai area resistance di sini. Oke, kenapa area 104? Karena 104 akan menjadi penghalang pertama di area trendline di sini. Oke. Kalau nanti mampu kita jebol, kita akan menuju ke area 105. Untuk sementara, sekali lagi, saya tidak melihat dollar index untuk kemudian mencapai ke area high-nya lagi untuk waktu dekat. Yang saya lihat untuk sementara adalah ini hanya bentuk koreksi atau konsolidasi sebelum pada akhirnya kita akan melanjutkan penurunan. Semakin banyak wave yang kita lihat cenderung korektif di sini, semakin memperbesar chance bahwa yang kita lihat berikutnya adalah pelanjutan penurunan. Tapi untuk sementara, sudah sesuai dengan senario yang kita kemarin bahas, jika dolar indeks mampu untuk jebol di atas area trendline di sini, maka itu pertanda bahwa mereka akan mendapatkan koreksi yang lebih tinggi ke atas atau pullback lebih tinggi ke atas, dan minimal menuju ke area 104. Dan kita masih on the way menuju ke area tersebut. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, semua pair forex yang kemudian berkaitan dengan dolar index itu rata-rata sedang drop. Dan sebenarnya kalau saya pribadi tentunya berharap bahwa kita tidak rally terlalu tinggi di dolar index, karena kalau misalnya kita mampu menjebol kedua area ini dan kemudian kita membuat semacam konsolidasi,
atau semacam bullish continuation pattern dari sini, ini justru bisa menginvalidasi skenario saya di mana saya menganggap semua ini hanya semacam koreksi untuk kita kemudian move lower. Kalau yang kita lihat justru adalah pergerakan yang sangat impulsif. Untuk beberapa hari terakhir pergerakannya termasuk impulsif ya guys. Kalau kita melanjutkan hal ini, oke, seperti yang mungkin kalau misalnya teman-teman lihat adalah modelnya seperti ini gitu ya, pergerakannya impulsif, diikuti ada corrective move, sama juga di sini impulsif kemudian corrective move, impulsif kemudian corrective move. Kalau misalnya itu juga yang kita lihat di sini, maka kita bisa expect untuk dolar indeks akan bergerak jauh lebih tinggi, kemungkinan menuju ke area 109. Tapi dengan catatan dia harus mampu reclaim di atas area 105,7 di sini, kemudian konsolidasi di atas area tersebut. Tetapi sebelum hal tersebut terjadi, saya masih akan prefer senario di mana kita hanya terkonsolidasi di sekitaran area di sini, sebelum pada akhirnya kita akan drop lebih dalam ke bawah. Dan itu tentunya adalah senario ideal juga untuk stock market dan juga si crypto. Nah, menariknya guys, walaupun kita melihat beberapa hari terakhir dolar indeks itu cenderung menguat, tetapi stock market Amerika itu rupanya juga mengalami rally. Dan jika diperhatikan, ini juga sudah sesuai dengan yang saya sampaikan di video terakhir ketika kita bahas S&P 500. Kenapa saya sampaikan saya masih expect akan terjadi kenaikan di S&P 500, pelanjutan kenaikan? Ya karena yang terjadi adalah kita mendapatkan ada impulsive move disertai ada konsolidasi di sini yang cukup lama, menunjukkan bahwa chance-nya lebih tinggi sekarang kita akan melanjutkan kenaikan minimal menuju ke area 4.300. Oke, sekali lagi, kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, selain area tersebut merupakan area horizontal resistance, di sini juga merupakan area golden pocket. Oke, 0,618 Fibonacci retracement. Nah, kalau sampai kita mampu reclaim di atas area tersebut, kemudian melakukan konsolidasi berikutnya, menurut saya itu adalah sekali lagi pertanda yang baik untuk S&P 500 atau stock market Amerika Serikat. Dan jika kita terus melanjutkan kenaikan, alias kita mungkin menuju ke area high terakhir, atau bahkan kita menembus ke all-time high yang baru, oke, maka itu akan menjadi suntikan sentimen positif juga menurut saya untuk cryptocurrency. Karena secara overall, guys, secara overall kalau kita lihat sampai sekarang, ya pergerakan S&P 500 dan juga Bitcoin itu masih cenderung terkorelasi. Oke, walaupun mungkin ada yang argue bahwa korelasinya tidak sekencang dulu lagi, fine, tapi menurut saya secara general, itu masih terkorelasi. Kalian bisa cek saja, guys. Oke, untuk pergerakan S&P 500 dan juga Bitcoin secara overall itu pergerakannya mirip gitu. Walaupun kadang-kadang S&P 500 lebih cepat, kadang-kadang S&P 500 lebih lambat. Artinya misalnya S&P 500 sudah ketemu dengan bottom, oke, Bitcoinnya belum misalnya, telat 1 bulan. Tapi secara general kalau kita tarik dengan time frame yang besar, pergerakannya terlihat mirip. Oke, jadi untuk sementara S&P 500 juga masih sesuai dengan senario. Kita juga pada akhirnya mendapatkan closing paling tinggi untuk daily candle sejak bulan Agustus 2022. Oke, kita mencoba berkali-kali untuk closing di atas tapi tidak berhasil. Berkali-kali mencoba di Februari 3 kali, kemudian kemarin juga di bulan Mei, awal bulan Mei, tapi juga kemudian mendapatkan rejection, dan pada akhirnya kita mampu closing full candle hijau di atas area ini. Which is menurut saya adalah pertanda baik, dan harusnya dalam beberapa hari ke depan kita akan melihat S&P 500 itu melanjutkan kenaikannya menuju ke area 4.300 yang sangat amat krusial, guys. Karena ini selain area horizontal resistance, ini juga area golden pocket. Kalau misalnya kita mendapatkan rejection yang masif dari sini, dan kemudian kita mampu jebol di bawah area trendline ini adalah sebuah berita buruk untuk kita-kita yang menjadi investor kripto, karena menurut saya kalau ini yang terjadi, justru chance yang lebih besar kita akan kembali ke area low terakhir, atau bahkan kita bisa membuat lower low baru menuju ke area major support berikutnya di sekitaran area 3.200. Oke, jadi menurut saya area di sini akan menjadi area penentuan apakah kubu yang menganggap ini sebuah relief rally itu benar, ataukah kubu yang beranggapan kita sudah ketemu dengan bottom dan akan masuk ke all-time high yang baru yang benar. Ini adalah area krusialnya menurut saya. Dan kita kemungkinan dalam beberapa hari ke depan akan menyentuh ke area tersebut. Dan juga, kalau misalnya kita bahas untuk Bitcoin sendiri, kita masih melihat Bitcoin kesulitan gitu guys, untuk dapat
melihat momentum ke salah satu arah. Kita masih cenderung sideways selama berhari-hari di sini. Oke, di 4-hour chart juga sama. Sekali lagi, saya sampaikan sesuai dengan video saya kemarin di 4-hour chart, saya masih cenderung bearish. Kenapa? Karena kita masih belum mampu reclaim di atas area trendline ini. Terlebih lagi kalau misalnya teman-teman lihat kemarin berkali-kali kita mencoba untuk break tapi tidak berhasil, selalu mendapatkan rejection, dan pada akhirnya bulls menyerah dan kita kemudian kembali terkoreksi. Namun untuk sementara sekali lagi saya tidak menyarankan teman-teman untuk masuk ke market terlebih dahulu karena cenderung pergerakan market menurut saya untuk beberapa hari ke depan masih akan sideways. Oke, kecuali beberapa senario yang kemarin saya bahas itu juga terjadi. Kalau teman-teman masih ingat, salah satu senarionya adalah jika kita kemudian mendapatkan ada sell off, kita break di bawah area low di sini, tapi kemudian membuat fake out, dan di sini tercipta misalnya inverse head and shoulder, ini akan saya manfaatkan untuk buy. Atau senario kedua, saya menunggu dia kembali ke area trendline di sini. Saya juga akan melakukan swing long buy. Oke. Atau senario ketiga, kita mendapatkan ada push di atas area ini, kemudian consolidate, ini juga bisa saya manfaatkan untuk peluang buy. Kalau untuk short sendiri, saya pribadi belum terlalu tertarik gitu untuk mencari setup-nya, karena bagi saya untuk sementara dari segi risk and reward gitu ya, dalam keadaan market seperti ini, itu masih cenderung lebih tinggi kalau kita mencari peluang untuk long. Tapi pun kalau kalian nekat untuk melakukan short gitu ya, at least tunggulah setup yang jelas gitu guys. Tunggu setup yang jelas. Misalnya kita mendapatkan ada sell off di sini disertai dengan volume, diikuti ada bearish continuation pattern. Ini mungkin kalian bisa manfaatkan untuk lakukan short. Oke, targetnya sampai mana? Kalau misalnya ini yang kita lihat sampai ke area trendline di sini, yang kalian mungkin bisa tarik di daily. Inilah areanya, target terakhirnya. Karena kalau sudah sampai di sini, menurut saya ini adalah saat yang lebih baik untuk melakukan long. Tapi untuk sementara, kalau misalnya kita lihat dari segi short term-nya sendiri, gitu ya, sebenarnya saya pribadi juga masih stand-nya sama dengan kemarin. Artinya saya masih melihat market cenderung masih akan sideways, gitu ya, untuk short term. Tetapi karena kita melihat ada semacam percobaan rally diikuti konsolidasi di sini, maka untuk sementara, yang saya expect terjadi dalam mungkin beberapa jam ke depan adalah Bitcoin akan kembali mencoba untuk nge-retest area high terakhirnya, atau bahkan akan nyampe ke sekitaran 27.100. Baru dari sana kita akan ngelihat lagi apakah yang kita lihat ini hanya semacam koreksi untuk sell off berikutnya, ataukah kita akan kembali nge-retest ke area di sini atau bahkan menjebol di atas area tersebut. Nah, karena pergerakan di sini tidak menghasilkan risk and reward yang baik menurut saya, maka saya tidak sarankan teman-teman untuk masuk ke market selama beberapa waktu mendatang, sampai salah satu senario yang tadi saya jelaskan itu terjadi, saya mungkin baru akan prefer masuk ke market. Oke, jadi untuk short term banget, saya merasa Bitcoin masih akan mencoba untuk merangkak naik menuju ke area 27.000 sampai 27.100. Oke, kalau pergerakannya impulsif banget, kita mungkin bisa mencapai kembali ke sekitaran area trendline 27.477. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.